ke materi yang terakhir ya. Sudah jam pukul. Pasti ini semua bunda-bunda juga sudah lihat jam, sudah semakin siang. Berharap materi yang terakhir juga tidak lama-lama. Kenapa mboten? Ini materi yang ketiga dengan saya Bu Lela dari TK Darussalam. Kebetulan saya kebagian materi sebetulnya sebelum penyusunan RPP. Saya juga harus menyampaikan pemanfaatan konten pembelajaran digital interaktif dalam pembelajaran. Sebelum saya masuk ke materi Bunda, kalau kita membahas RPP, sudah tahu nggih kepanjangan dari RPP? Apa Bunda? Apa? Rancangan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi karena sekarang kita masuk dalam kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, namanya sekarang adalah RPPM, diberi M. Ya, jadi kepanjangannya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam. Namanya rencana, berarti jenengan buat RPP atau rencananya sebelum mengajar anak-anak atau setelah mengajar baru membuat RPP Bunda? Pertanyaan untuk saya sendiri. Oke, sebelum ya, idealnya adalah sebelum. Nah, sebelum membuat RPP atau rencana RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam, yang pasti panjenengan semua mungkin sudah hafal di luar kepala, ya. Urutannya apa? Di situ ada, Bu, minta tolong jenengan buka. Aku perlu referensi dan bias. Halaman 9. Nah, urutannya kalau untuk RPPM adalah seperti ini, ya Bunda Guru. Jadi intinya sama seperti yang panjenengan buat sehari-hari. Ada 8 DPL atau 8 dimensi profil lulusan. Kemudian ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar, ada 4 kerangka pembelajaran. Nah, bedanya apa? Karena sebelum dapat PID, kan kita nggak ada materi untuk menyampaikan lewat PID ini toh, okay? Jadi intinya RPPM yang kemarin kami dapatkan dari BIMTEK itu adalah bagaimana cara menyisipkan pembelajaran PID ini dalam RPPM kita sehari-hari, seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Saya menuju ke materi sebelumnya, mohon maaf, jadi ini seperti secara umum dulu. Yang pertama ingin saya sampaikan di materi pemanfaatan konten pembelajaran digital interaktif dalam pembelajaran. Oh ya, sebelum ini saya juga ingin menyampaikan, tadi mohon maaf ada pertanyaan dari Bu Jili. Kenapa kok nggak ini dijadikan patokan utama gitu ya, menu utama mengajar anak-anak sehari-hari? Karena Bunda, kita melihat papan 75 in ini, screen time-nya ada batas waktunya. Jangankan layar selebar ini, HP saja untuk anak-anak dibatasi waktunya, nggih. Apalagi untuk anak-anak. Itu lebar sekali dan ada radiasi yang cukup besar yang bisa mengganggu mohon maaf penglihatan anak-anak. Jadi makanya pesan dari pemateri kemarin memang dibatasi, tidak boleh setiap hari. Itu pun sekali screen time itu idealnya adalah idealnya maksimal 20 menit. Ya, 20 menit, dan itu pun bunda-bunda setelah 20 menit ada teknik namanya teknik 20-20-20. Apa itu teknik 20-20? Setelah anak-anak melihat
layar PID selama 20 menit, anak-anak diajak untuk menutup mata sekitar 20 detik. Anak-anak diajak menutup mata berhitung 1 sampai 20. 1, 2, 3 sampai 20. Kenapa? Karena matanya anak-anak ini tadi juga dilindungi dari radiasi PID yang terlalu lama. Tapi ini nggak saklek nggih Bunda, nggak harus menutup mata. Panjenengan bisa menyesuaikan dengan kreativitas panjenengan masing-masing. Mungkin anak-anak diajak untuk PID-nya dimatikan seperti itu ya. Kemudian anak-anak diajak berhitung sambil bergerak ice breaking, seperti itu juga boleh. Yang penting setelah 20 menit itu tadi, anak-anak diusahakan untuk berhenti melihat selama 20 detik. Kemudian setelah berhenti selama 20 detik, teknik 20 yang ketiga yaitu keluar melihat satu objek yang jauhnya sekitar kurang lebih 6 meter. Boleh itu pohon, tidak harus di luar ruangan. Boleh di dalam ruangan, tapi yang penting itu benda nyata ya Bunda. Bukan gambar atau benda yang ada di layar. Itu pun juga dalam kurun waktu sekitar 20 detik. Jadi tekniknya adalah 20, 20, 20. 20 menit melihat, 20 menit menutup mata berhitung 1 sampai 20, kemudian melihat benda jaraknya kurang lebih 6 meter hitungan 20 detik. Kemudian anak idealnya setelah itu diajak bergerak. Jadi waktu untuk melihat PID juga ada batasnya. Bukan berarti dapat bantuan PID dikasih PID terus ya, boten. Tetap ini adalah hanya penunjang, bukan sebagai menu utama untuk mengajar pada anak-anak seperti itu. Nonton. Sudah paham ya, ada yang ditanyakan dari teknik 20, 20, 20? Sudah jelas ya? Baik, lanjut untuk materi yang harus saya sampaikan juga. Prinsip digitalisasi ini yang pertama harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Karena tadi kita juga sudah dikasih tahu oleh Bu Nurul, kalau menggunakan ruang murid itu juga ada pilihan usianya, ada 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6. Berarti memang harus sesuai tahap perkembangan anak. Mohon maaf ngapunten barangkali ada di lembaga kita semua kadang ya, kelompok A sama kelompok B jadi satu, yang ditonton sama. Mohon maaf itu tidak ideal. Ini juga memang jadi introspeksi untuk saya sendiri sebagai penyampai materi. Memang teori kadang-kadang tidak selalu bisa semudah itu untuk dipraktekkan. Tapi alangkah baiknya kalau kita melakukan seideal mungkin begitu Bunda. Jadi yang pertama itu mohon kalau memang itu adalah materi untuk usia 4 sampai 5 ya yang nonton murid kita yang TKA. Kalau memang itu materinya atau videonya atau kontennya untuk usia 5 sampai 6 ya yang diajak nonton usia 5 sampai 6. Jadi nggak dicampur seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsipnya bermakna dan menyenangkan. Apa itu bermakna dan menyenangkan? Jadi maksudnya adalah setiap hari anak-anak itu membawa oleh-oleh. Apa ya maksudnya oleh-oleh? Oleh-oleh itu membawa cerita. Jadi murid kita kalau bisa pulang itu cerita ke orang tuanya. Bunda, aku tadi lo bisa menulis angka 2. Bunda, aku tadi lo diajari bu guru bisa menirukan suara bebek, misalkan seperti itu. Atau membawa hasil karya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai anak-anak murid kita, anak didik kita pulang ditanya tadi belajar apa, toleh, diem atau bahkan sedih gitu. Kalau bisa mereka membawa oleh-oleh kebahagiaan seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga, interaksi anak lebih utama daripada layar Bunda. Jadi usahakan idealnya ketika memanfaatkan PID atau IFB ini, anak-anak diajak berinteraksi. Jadi tidak diam saja menonton. Seperti itu, seperti yang tadi sempat dipraktekkan oleh Bu Delvi dan Bu Nurul, okay? Lewat memaksimalkan fitur atau mungkin
dengan menggunakan game interaktif dan lain sebagainya lewat ruang murid seperti itu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah didampingi guru atau orang dewasa. Jangan sampai ketika anak-anak melihat PID atau memanfaatkan PID, gurunya sibuk sendiri ngurusin MBG mungkin. Ya, tapi insya Allah buatan terjadi di Kecamatan Mojoanyar ini. Jadi anak-anak ketika nonton PID tetap ada guru yang mendampingi atau orang dewasa yang mendampingi. Kemudian untuk waktu tadi ya, berhubungan dengan waktu, mohon maaf harus saya sampaikan. Karena tadi kan sekitar 20 menit, kenapa sih kok cuma 20 menit? Karena karakter anak usia dini, usia 4-6 tahun itu adalah yang pertama belajar melalui bermain. Mereka tidak bisa memang disuruh seperti anak SD atau SMP, anteng, diem, seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Tidak bisa nggih Bunda? Anak TK bisa diem? Oke, rata-rata tidak bisa. Diem juga cuma berapa menit. Nah itulah alasannya kenapa diberi waktu cuma 20 menit. Karena rentang fokusnya pendek. 10 menit, 5 menit anteng lihat. 15 menit sudah mulai goyang-goyang, tola-toleh. 20 menit lebih udah muter ke sana kemari, ya. Udah nggak bisa diam nonton, sudah jenuh. Nah kemarin saya dapat materinya seperti itu. Jadi kami hanya menyampaikan saja. Jadi alasannya seperti itu, okay? Kemudian langsung saja, sekali lagi saya dikejar waktu. Bu Nurul minta tolong share yang apa contoh RPP. Kita langsung ke RPP, okay? Bunda-bunda. Ini adalah contoh rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam yang ada pembelajaran PID-nya. Jadi nanti tinggal disisipkan. Kemarin dipesan seperti itu. Jadi harus disisipkan karena memang namanya saja RPP ya, harus sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Ada pembelajaran pakai PID, ya harus pakai PID. Iya, tapi kontennya tidak harus semuanya PID. Bisa pakai rumah pendidikan, bisa pakai ruang murid, atau buat sendiri juga boleh Bunda. Pakai beberapa situs, apa nanti aja jadi di grup ya. Nanti ada beberapa situs yang bisa digunakan Bunda, ada Wordwall, ada apa High Magazine ya kemarin ya. High Magazine banyak sekali, nanti bisa japri ke kita karena kita juga terbatas dengan waktu. Nah ini adalah contoh, mohon maaf di atasnya itu ada nama-nama anggota karena memang itu contoh kemarin kita kelompokan gitu. Nah yang pertama adalah ada tujuan pembelajaran pasti. Anak nanti tujuannya biar dapat mengenal apa, dapat bermain apa, dapat memahami apa, seperti yang kita buat RPP sehari-hari Bunda. Kemudian kegiatan pembelajarannya apa? Itu idealnya jangan cuma satu nggih. Jadi dari papan interaktif digital yang kita manfaatkan, panjenengan bisa membuat beberapa kegiatan pembelajaran. Bisa 2, bisa juga 3 seperti yang dicontohkan. Kemudian ada langkah pembelajarannya. Tetap ada kegiatan inti 1, ada kegiatan inti 2. Terus ada tetap aktivitas penutupnya ada. Nah, yang membuat berbeda RPP dari adanya PID ini adalah kita harus mencantumkan link konten pembelajaran digital interaktifnya. Sudah bisa nggih mengcopy link? Apa perlu dipraktekkan? Sudah nggih? Oke, alhamdulillah. Insya Allah sudah paham ya Bunda Guru semuanya. Jadi linknya itu dimasukkan ke dalam RPP-nya. Kemudian ini kan kolom-kolom deh Bunda. Tapi nanti kalau dimasukkan ke RPP-nya panjenengan tidak harus kolom seperti ini. Jadi narasi saja jenengan pindah, jenengan tambahkan seperti itu. Ada pertanyaan? Paham napa mboten? Oke, jadi disisipkan.
RPP-nya panjenengan tetap seperti biasanya. Seperti yang saya bilang tadi, ada 8 DPL, ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar, ada 4 kerangka pembelajaran, kemudian ada kegiatan awal, inti, penutup. Yang sering kali kita tidak melakukan yaitu asesmen awal ya Bunda. Biasanya ada asesmen akhir ya. Penilaian akhirnya bisa anekdot, bisa hasil karya dan lain-lain. Tapi kemarin kita diberikan pesan kalau bisa diberi asesmen awal. Asesmen awal itu adalah, jadi anak-anak misalkan sebelum masuk kita cek anak-anak sudah bisa menulis angka 1 sampai 5 ternyata. Pulang saya ngajar. Nah, kok sudah bisa nulis angka 1 sampai 5 diajari lagi nulis angka 2. Nah, itu namanya malpraktek, okay? Jadi asesmen awal itu tujuannya adalah seperti itu. Kita tahu anak-anak ini yang belum bisa apa, yang sudah bisa apa. Nah, kalau misalkan anak-anak mau diajari membaca suku kata 2 kata misalkan, padahal huruf aja A sampai Z belum tahu. Nah, gimana? Gak nyampe apa mboten materi kita. Melompat ya, jadinya huruf saja nggak tahu, kok sudah dikasih tahu membaca suku kata. Nah, itu adalah tujuan kenapa ada asesmen awal. Jadi bedanya untuk RPPM secara overall ya, secara umum sama, cuma bedanya adalah di situ ada RPP seperti yang ditampilkan, disisipkan tentang PID, ada link dan sebagainya, kemudian ditambahi dengan asesmen awal seperti itu Bunda. Bagaimana? Sudah jelas ada pertanyaan tentang RPP? Bukan ya? Baik, materi 4 halaman 31, 32 kita tolong. Ini yang terakhir. Halaman 31. Nggak nambahin kata-kata loh. Gak ada diseruput. Kok bisa ada diseruput itu? Ya Allah, bias. Kemarin ya. Bias Nah, loh. kemarin yang kami dapatkan dari BIMTEK adalah asesmen sekali lagi harus dilakukan pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran dan juga akhir pembelajaran. Pendidik menggunakan asesmen autentik melalui observasi, boten ngaji, okay? Boten ngarang biji. Pesannya seperti itu. Kemudian, halaman berikutnya Bu Nurul minta tolong. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran mendalam berbasis TPAJK atau namanya TIPEK. Bukan TIPEK yang untuk menghapus pulpen itu ya Bunda. Jadi TIPEK ini adalah kepanjangan dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Itu disingkat TIPEK ya. Itu tadi bahasa planet ya, bahasa Inggris. Nggak ngerti maksudnya apa, kita jelaskan sedikit. Technological itu artinya adalah teknologi. Jadi kita menggunakan teknologi, mengikuti eranya anak-anak kita. Eranya anak-anak kita ini era apa Bunda? Era gadget, era digital. Kemarin pemateri sanjang ngenten. Kebutuhan kita di era digital ini sudah bukan 3 sandang pangan papan, tapi sandang, pangan, papan, HP, dan paketan. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi kita juga harus mengikuti anak-anak kita eranya digital. Kalau orang tuanya masih kolonial, gurunya masih kolonial, nggak bisa mengimbangi. Nggih. Jadi mau nggak mau